Halo semuanya, nama gua Aruman dan kalian sedang menyaksikan Unkris Ria. Unkris Reaction Mahasiswa Spesial Horor. Jadi episode kali ini masih tentang horor ya. Dan di episode kali ini gue ditemenin sama salah satu mahasiswa sekaligus selebgram TikTok. Iya nggak? Ini kan nggak? Piton namanya. Coba Ton, kenalin dulu ke teman-teman semua siapa, nama aslinya, dari fakultas mana, angkatan berapa? Ya, kenalin, nama gua Anan. Gua dari Fakultas Teknik Prodi Mesin. Angkatan 2019. Angkatan 2019. Ya. Anan nama aslinya? Anan doang? Ananda Rizky. Ananda Rizky. Nah, jadi ini konten Unkris Ria nih Ton. Jadi Unkris Ria itu kan Unkris Reaction mahasiswa. Ya. Sebenarnya nggak harus horor, cuman gara-gara episode ini masih spesial horor, jadi kita di sini bakal nge-reaction video-video horor yang ada di media sosial yang kita cari tadi di internet. Ya. Cuman sebelum kita reaction videonya, kita bakalan cerita-cerita dulu nih pengalaman-pengalaman horor yang pernah kita rasain seumur hidup kita lah. Ya. Kan kalau gue setuju sama Kennedy sih, seenggaknya paling nggak satu orang itu pernah merasakan satu kali lah kejadian horor dalam hidupnya gitu ya kan. Mau dia skeptis atau enggak, pasti pernah ngerasain kan. Kalau bedanya cuma di reaksinya dia doang nih. Kalau misalkan dia skeptis, ya dia nggak nganggap itu horor, tapi tetap kejadian horor. Ya. Kalau gue sendiri sih, gue bukan skeptis, cuman apa ya? Gue cuma percaya kalau mereka ada dan kita hidup berdampingan dengan mereka. Kalau lu sendiri? Sama sih, paling sama kayak lu gitu. Tapi lu nggak skeptis kan? Enggak. Kalau misalkan ada kejadian gitu, lu masih takut kan? Masih sama gue juga. Cuman kalau gue takutnya tuh kalau udah ditampakin. Oh, berarti kalau kayak baru gangguan suara? Enggak, gue nggak takut. Jadi kalau ditampakin baru gue takut. Cuman kalau kayak suara digaruk gitu dong, itu nggak terlalu scare sih. Awalnya takut, cuman gara-gara udah kebiasaan aja sih dari. Benar. Jadi apa ya, sedikit cerita. Mungkin dari gue dulu kali ya. Iya, Bang. Di rumah. Kan rumah gue ini kan bukan rumah gue dari gue kecil gitu. Dari kecil tuh gue selalu pindah rumah. Nah, paling banyak yang gue rasain kejadian bisnisnya itu ya di rumah gue yang sekarang nih gue tinggalin nih. Yang baru. Yang paling baru yang gue tinggalin nih sekarang ini. Ini sebenarnya rumah orang, bukan rumah gue, rumah kontrakan. Dan gue nggak tahu kan sejarahnya rumah itu ada apa. Gue kan nggak mau tahu juga. Gue cuma pengen tinggal di situ dengan tenang. Ya, betul. Itu harapan gue pas awalnya. Gue pengen tinggal di situ dengan tenang. Ternyata setiap malam digangguin mulu Ton. Hampir setiap malam. Terus nggak berhenti. Setiap malam kayak malam tuh pasti gue mimpi buruk misal kayak gitu, atau tiap malam kalau misalkan gue sendirian di rumah ada aja yang gangguin gitu. Nah di situ awalnya gue takut kayak waktu itu pernah gue lagi sendirian di rumah malam-malam. Kebetulan abang gue, adik-adik gue tuh lagi nggak di rumah kan. Jadi gue sendirian. Gue di ruang TV. Gue sambil nonton TV sambil main gitar. Main gitar lah, ya udah kan cuek kan ya orang lagi main gitar sambil nonton TV, pengen santai gitu ya. Tiba-tiba dari belakang kan panci-panci itu kan digantungin gitu ya. Panci digantung, nggak mungkin dong kalau tikus yang lewat ini bunyi gini nih, teng. Kayak sengaja dibunyiin. Iya. Terus berurut teng gitu. Kayak main organ ya? Iya, kan aneh ya. Iya. Padahal posisinya gue sendiri di rumah. Gue mau positif thinking gimana? Orang itu panci digantung. Tikus mana yang manjat? Iya, mungkin ya. Gak mungkin. Kecoa nggak mungkin sekenceng itu, pasti pelan kan. Terus gue mikir, aduh, gue digangguin lagi. Terus ya udah, main gitarnya gue kencengin, TV gue gedein. Berarti kayak ngelunjak gitu loh Bang ya? Apa? Yang ngelunjak. Ya gue berusaha mendinai. Soalnya kalau misalkan gue takut di situ, pasti kan gangguannya makin parah. Oh iya, benar. Nah itu salah satunya nih. Kalau di rumah ya, itu salah satu menurutku paling takut sih, paling scare pas awalnya. Cuman kalau sekarang kan kayak pernah juga gue lagi sendirian juga di rumah, gue lagi nonton TV tapi sambil rebahan gitu kan ya. Di kanan gue tuh ada yang ngegaruk gini tembok. Digaruk gitu. Cuman waktu itu posisinya gue udah kebiasa banget lah sama gangguan-gangguan kayak gitu. Soalnya kan gak ditampakin. Iya benar. Gak ditampakin, terus cuman ganggu suara-suara gitu doang. Ya pas saat itu gue nggak takut sih. Nah kalau lu ada cerita horor yang pernah gua kalau buat di rumah nggak ada sih Bang, mungkin karena udah berdampingan lama yang tadi kata lu tuh kan manusia. Iya.
Kalau di rumah sih bener-bener nggak pernah ada gangguan. Paling kejadian pas lagi keluar, paling lagi naik gunung. Oh, lagi naik gunung di luar rumah berarti. Itu kenapa di gunung? Itu berangkat tanggal 21 Juni apa 2 tahun yang lalu, 2021. 21? Iya, 21. Tahun kemarin. Kemarin berarti ya. Berangkat biasa tuh awalnya kan gua naik ke Gunung Lawu. Iya kan di perbatasan tuh. Jawa Timur sama Jawa Tengah. Udah berangkat aman. Gua dapetnya pas balik. Tapi gua mikirnya soalnya pas dari gua berangkat kan kalau di gunung kan ada larangannya Bang ya. Nggak boleh ngomong kotor, harus jaga sikap. Nah, itu gua mikir gua dari awal kayaknya udah salah di situ. Terus kan di situ ada pantangan. Artinya yang nggak boleh dilakuin. Kalau di laut tuh yang warna hijau. Oh, gitu. Apa aja pokoknya nggak boleh pakai yang berwarna hijau. Iya. Itu baju, tas, sepatu gitu. Nah, nggak boleh. Kebetulan temen gua pakai rain cover warna hijau. Itu gua baru nggak di pos 3. Udahlah, karena diingetin orang itu. Udah kan dicopot, naiklah. Berangkat kan pagi mulai. Planning nyampe kan tempat ngecamp itu di pos 5. Pos 5 itu berapa jam ya? Pokoknya 8 jam lebih lah. Planning gue tuh sebelum gelap gue udah nyampe pos 5 itu. Nggak taunya sebelum nyampe pos 5 itu udah gelap. Terus gue sama teman-teman juga udah kayak capek gitu kan, udah nggak kuat. Maksudnya butuh istirahat. Akhirnya ada pos 4. Itu pos tuh nggak boleh ditempatin Bang. Nggak boleh di camp, iya. Nggak boleh di tempat camp. Kalau istirahat itu kan boleh. Istirahat dong boleh, cuma gue karena udah bocah gue juga nggak capek, terus nggak mau ngambil resiko lah berangkat naik ke atas malam gitu kan. Akhirnya gue di pos 4 bikin tenda, makan, tidur lah tuh sampai mau summit kan, besok kan summit. Tidur itu masih aman Bang. Udah pagi gue naik ke atas ke puncak, turun lagi. Nah pas gue balik di tempat camp gue itu kan gue lagi beres tenda mau turun ke bawah kan. Iya, mau balik biasa pada ceng-cengan tapi udah kelewatan batas. Kayak temen gue ngomong pocong. Beneran ada langsung di atas tendanya. Temen gue ngeliat. Lu ngeliat? Gue enggak. Lu enggak? Enggak, temen gue. Tapi kan kalau di sono kalau ngeliat apa-apa nggak boleh langsung diomongin kan. Jadi ngomongnya tuh boleh turun biar yang lain pada nggak ketakutan. Jadi mama dia mesti tahan. Terus satu lagi lihat kayak, lu tau nggak sih Bang yang kurcaci yang kalau di dongeng tuh yang orang kecil yang cebol-cebol nah itu 5 orang lah ya? 5 tuh 5 lewat-lewatan. Mungkin gue mikir itu gara-gara gue ngecamp di situ, terus dari sikap nggak jaga sikap. Iya, itu tuh udah fatal banget itu. Udah lah gue turun tuh siang kan, turun kan dari pos 4 ke bawah kan. Sampai pos 3 sore kena hujan. Sampai pos 3 maghrib. Maghrib. Dan di situ gue sendiri punya kejadian. Apa tuh? Hipo. Cuma kedinginan ya? Enggak sampai parah banget, cuma gue bener kaku, gemeter. Itu sih kalau kata temen-temen gue gara-gara lapar. Akhirnya langsung bikin makan. Make sense. Iya, makan udah langsung mendingan. Udah tuh dipaksain turun kan, soalnya nggak mungkin kalau mau ngecamp semalam lagi situ karena udah hawanya udah horor, dan yang turun pun baru udah anak-anak gue dong terakhir, nggak ada lagi. Ya. Jadi pengen buru-buru turun. Nah, ya, udah gue turun pakai jas hujan tuh. Kondisi masih hujan lebat lah di hutan itu di pos 3. Kalau standar dari pos 3 sampai base camp itu cuma kan gue berangkat maghrib ya dari pos 3 sampai base camp itu paling lama jam 10. 4 jam berarti ya. Nah, gue bisa nyampe, nggak tuh kemarin gue nyampe base camp jam 1 malam. Ngelewat 3 jam berarti itu? Lewat 1 jam. Jadi itu banyak banget Bang kejadian di situ Bang. Bener-bener yang ngerasain semuanya, bukan per orang. Ya kan dari yang pas jalan nggak ada yang mau di paling belakang, ganti-gantian kan, harusnya kan ganti-gantian. Pertama gue dulu nyoba paling belakang, terus nggak nyampe setengah jam gue udah nyerah. Tuker dong, gue udah nggak kuat, gue bilang gitu kan. Kenapa lu nggak kuatnya kenapa? Ya tepok-tepok. Sama? Nggak tahu kan, gue paling belakang posisinya. Wow. Ya kan nggak mungkin dong. Gue pas ditepok gue nggak ngeliat ke belakang itu, nggak berani aja. Ya udah gue positif. Itu dalam pikiran gue tuh baca doa apa aja gue baca, pokoknya ayat kursi. Pokoknya doa-doa yang gue hafal gue baca. Gue cuma mikir, ya Allah kalau misalkan teman-teman saya punya salah atau ada perkataan yang salah, maafin, yang penting bisa nyampe rumah. Tuh gue mikir gitu dong Bang, udah doa semua doa. Jadi semenjak jalan berhenti bentar, istirahat, minum, rokok gitu kan biasa buat biar nggak capek. Jalan lagi, ntar berapa menit jalan lagi gitu tuh. Gitu terus aja. Iya.
patokan gua nyampe bawah tuh lampu-lampu kota. Pokoknya gua tuh ngeliat lampu kota, kalau sekiranya udah dekat berarti udah nyampe dong. Nah ini kok pas gua pantengin terus, bukan gua doang semuanya, kok makin sama, malah makin jauh lampu itunya. Oh nggak dekat. Iya. Nah dari situ udah dibilang pasrah, main pasrah sih, dibilang pasrah. Ya, udah duduk nih diem kayak saya lihat-lihatan, capek kan, baju kotor karena becek hujan kan, jas hujan udah robek-robek dibuat itu. Gimana nih, mau lanjut gak? Ya lanjut lah, harus bisa sampai bawah, nggak mungkin dong kita ngecamp di situ, situasinya soalnya udah mistis banget, udah nggak mungkin juga kan. Terus makanan udah habis, air udah nggak ada. Ya udah akhirnya jalan turun sampai bawah lu nahan minum. Iya, minum sama sekali. Iya. Minum tipis-tipis bang, ada sisa air yang seliter tuh. Iya. Itu sisaan, udah. Dikit. Iya pokoknya ini harus bisa. Gue ber-7 orang. Ini harus bisa ya, jangan sampai habis. Yang penting buat ini enggak tenggorokan enggak kering aja. Ya udah jalan turun pelan-pelan sambil baca-baca. Kok kayak diputer-puterin. Gue mikir apa itu namanya ya, lingkaran setan. Nah mungkin kalau fatalis sih bisa dimasuk ke dimensi lain. Fatalnya itu cuma kemarin gue alhamdulillah banget nggak sampai fatal ke situ, jadi kayak cuma diputer-puterin, jalannya benar itu. Tapi balik situ lagi. Nah muter kok patokan gue lampu kok nggak deket-deket. Gue pengen ngomong, terus temen gue juga sempet niat banyak, cuma dia tetep nggak mau ngomong. Pas gue istirahat di bawah pohon, temen gue udah kayak pengen nangis gitu ngerasain. Udah nggak enak banget, dia udah pengen nyerah, pengen nangis. Tapi dia nggak mau ngomong, udah yuk jangan di sini, istirahatnya di depan aja. Soalnya kenapa, kata temen gue, kenapa? Nggak apa-apa, udah jangan di sini aja. Iya, soalnya nggak mungkin juga ngomongin di situ kan. Ya udah jalan, akhirnya di pos 2 nyampe istirahat. Itu pokoknya gue semenjak gue turun ngeliat orang naik yang malam tuh, ada kan kalau gunung pasti naik malam. Gue udah seneng banget bang. Dia kan suka inginin lampu nih dari jauh, kan kelihatan tuh ada orang tuh. Jadi kayak lega. Jadi bukan di situ bukan gue doang gitu, ada lagi mau naik. Akhirnya ketemu berapa? Tapi beneran itu orang beneran. Sempetnya itu pas sebelum dia deketin udah khawatir juga kan. Dia juga pakai mantel kan, kayak buat mantel warna putih kan, jadi iseng aja gitu ya. Gue bawa senter yang paling depan, mau nyenterin juga putih. Iya ya? Makanya bikin jiper. Aduh gimana nih? Aduh mati dah. Akhirnya datang, oh enggak, orang ngobrol bentar. Dia cuma nanya, "Mas, pos 3 masih lama enggak? Masih jauh bang depan." Oh iya. Hati-hati jalannya licin, kata bocah gue. Oh iya mas, udah berapa kali ketemu. Akhirnya nyampe di pos 2 tuh, istirahat bentar, ngerokok. Hitungannya dari pos 2 ke base camp udah deket tuh, hitungannya udah deket. Paling cuma berapa menit lah, udah dekat. Udahlah, kata temen gue, udah sini dulu, istirahat dulu, nggak usah dipaksain, kaki diurusin kan, sama keril ditaruh dulu, berat banget tuh, bawa sampah juga. Ya udah turun, akhir turun. Terus pas gue mau turun, datang dari Jogja, orang Jogja. Iya, orang kayak Batak gitu. Nah nggak taunya dia pun lebih parah bercandanya dari bocah gue. Padahal dia baru nyampe pos 2, belum nyampe atas. Ya kan? Lah di situ. Iya, gue ingetin, bang, hati-hati, gue bilang kalau ngobrol di sini soalnya lau, beda dari gunung-gunung lain kan, gitu kan. Oh iya, terus dia cuma jawab, emang udah biasa bercandaannya, cuma kan ya namanya di alam. Itu biasa lu buat kalau lagi nongkrong ya. Kalau di gunung yang lain lagi nggak sih? Beda bang. Pokoknya banget. Harus jaga gunung, laut, emang indah, cuma kan dibalik itu keindahannya. Itu Ton, kenapa salah satu alasan gue nggak mau ke gunung tuh ya. Pertama gue takut karena hal-hal kayak gitunya. Karena kan kita nggak tahu apa yang ada di gunung ya. Terus yang kedua tuh fisik sih. Iya, fisik benar. Itu kan pasti digembleng banget kan. Benar. Sampai bener banget. Gue belum siap. Makanya tuh sering nih kemarin nih si Milja sering ngajakin naik gunung kayak gitu, gue nggak mau. Mau dipaksa kayak apa? Nggak mau gue. Bodo amat ya, selalu mau naik aja sana sendiri. Lanjut Ton. Tadi kan masih di pos 2 nih. Pos 2. Nah udah tuh akhirnya. Tuh gue di pos 2 lumayan lama tuh, setengah 20 menitan lah. Ngobrol-ngobrol dia. Nah pas yang anak Jogjanya tuh, dia udah naik, udah gue turun pelan-pelan sambil baca-baca terus bang. Terus sebelum gue nyampe base camp, gue bener-bener baca. Jalan juga gandengan. Jalan gandengan biar nggak hilang gitu loh. Gandengan gini kan. Jalan akhirnya udah ngeliat patokan di bawah, seneng banget, kayak hati udah nyampe. Ya Allah, iya kayak dikabulin gitu bang. Gue udah mikirnya udah mana bang. Alhamdulillah selamat ya. Iya. Aduh kata gue udah turun pelan-pelan turun sampai base camp, nyampe brek, istirahat, bersih, makan, ngorok-ngorok dulu, baru pada cerita semua kan, banyak banget nggak taunya. Yang aja teman-teman lu ngeliatin apa aja emang? Yang udah pasti pocong tuh yang tadi, yang di atas tenda itu. Iya, terus kurcaci, yang 5 tadi. Gundurwo, cuma kayaknya sih dibilang gundurwo bukan, tapi tinggi.
Cuma temen gue nyebutnya gundurwo aja, karena kayak lu ngerti pohon tinggi nggak? Iya. Terus ada kayak dia di dekat-dekat pohon Di situ. sebelahnya gitu dia. Iya, tinggi banget. Tinggi pohonnya? Iya. Tapi kalau kata temen gue yang bisa ngeliat, bukan. Temen gue ada bang bisa ngeliat. Oh, Di situ makanya itu kalau feeling gue juga dia ngundang, ngerti nggak sih kayak? karena mereka tahu dia bisa lihat, makanya dia dilihatin, dia pada datang. Jadi kan yang kena bukan dia doang kan, semuanya Iya. kena kan. Gue juga kena, yang lain juga kena. Ya udah paling, aduh udah bener pas di base camp. Sampai orang base campnya tuh nanya, harusnya kalau normal turun dari pos 3 sore, maghrib, sampai base camp tuh jam 10 jam 9, jam 10 paling lama. Nah dia aneh, kok bisa mas gitu kan? Nggak tahu deh. Gue kata yang orang itu lagi ada lagi udah biasa. Jadi kayak udah paham gitu bang mungkin. Oh udah nggak kaget katanya gitu kan? Biasa buat anda, Ya, tidak buat kita. iya kan? Ya kan ya? Aduh itu gua kita mah aneh banget. Gue pertama kali naik gunung bang, bayangin. Sebelumnya udah pernah sih di Gede, di Gede. Cuma gue nggak sampai puncak, sampai sudah kencana doang tuh karena kabut. Nah yang kemarin ke laut tuh bener-bener full sampai Summit. puncak. Iya kan sampai puncak mau berangkat summit. Tuh gue kaget. Gue sampai ngomong sama teman-teman gini, gue naik ke Gunung Lawu lagi nggak bakal mau gue dibayarin, mau gue cuma bawa badan nggak bakal mau. Gue maksudnya udah cukup. Trauma banget. Parah sih, itu ngeri banget. Wah, gua balik aja langsung kayak nyampe rumah nih, langsung kayak meluk nyokap bang, kayak selamat gitu loh, sumpah. Nggak tahu nyokap gua juga mikirin di rumah, jadi kayak ikatan batin tuh kayaknya kerasa ya kalau anaknya lagi kenapa-napa tuh dia kayak nggak enak gitu. Iya, sebelumnya udah dibilangin sih pas sebelum berangkat mau naik gunung mana. Pertama ada dua opsi, Merbabu sama Lawu. Nah pas di Merbabunya nggak tahu lagi ditutup. Oh, Merbabu tutup. Yang buka Lawu, mau nggak mau kan waktu udah mepet, udah gas Lawu. Ya udah gas, tapi gue tetap ngomong ke orang tua kan kalau naik gunung yang penting izin bang. Izin, jangan bohong Iya, sih. benar-benar sih. Kemanapun sih sebenarnya Iya. nggak harus ke gunung Iya, sih. benar-benar. Kalau misalkan lu mau main misal ke puncak gitu, ya usahain, nggak usah bukan usahain, wajib sih Wajib. jujur. Soalnya itu biar kalian selamat di jalan. Nggak ada yang tahu kan ya di jalannya kayak apa juga. Karena Nah itu ya pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Kalau misalkan kalian pengen kemana-mana, harus izin sama orang tua. Jujur jangan bohong lah. Jangan kenapa di fatal, jalan kan. fatal. Parah, jangan deh. Oke, udah itu ceritanya udah habis. udah sih paling itu doang. Itu ngeri banget sih menurut gua, Ton. Scare. Makin gak mau gua naik gunung. Makin takut gua. Bener deh. Tapi bener kata orang yang sering naik gunung bang, kalau sekali naik gunung ketagihan. Kayak gua enggak ada. Nah tapi beda orang ya, kalau gue jujur gue ketagihan bang. Karena Lu yang nggak mau naik Lawu lagi. ya kan naik gunung selain Lawu. Oh, alah. Maksud gue tuh yang terkecuali yang Lawu, gue nggak mau Lawu lagi, yang lain mau. Berarti next lu ada rencana buat naik gunung lagi? Ada insya Allah Tapi Lebaran Merbabu mungkin. gitu. Merbabu paling, Merbabu nggak Sindoro. Kasih itu boleh lah. Semoga ya, semoga bisa ntar ke depannya lah. Oke. Itu udah cerita-ceritanya. Tadi gua udah cerita, Piton juga udah cerita. Sekarang waktunya kita reaction. Lu kayak suara juga bang. Apa? Ada suaranya juga. Ada. Gue orangnya ituan bang. Sering takut-takut. Ini kita pakai mikrofon biar tambah kenceng. Aduh. Bentar. Oke. Login dulu lagi nih. Sap. Oke. Nah, ini ada video yang udah dikirim, ini udah dipilah-pilah ya. Ini udah dikirimin 2 video yang bakal kita reaction. Kita buka dulu yang pertama kali ya. Bisa. Dari video TikTok, berarti TikTok nih. Iya. Detik-detik penampakan tawa dan tangan anak kecil yang bikin merinding. Amy. Lu ngeliat nggak tadi tuh? Tangan. Iya. Dia ini apa sih namanya? Nyisirin rambut anak ini loh. Oh, Dan tapi anaknya anak nggak itu sadar. Ini nggak sadar tuh. Tidur gitu kayak nggak sadar sama sekali gitu. Jadi kan kalau tadi kan orang tuanya masuk dari sini kan. Terus ngevideoin anaknya lagi ngadep sana. Terus di belakang tuh ada tangan gini. Nyisir Tangan jelas banget sih bang. Jelas banget. Cuman tadi kan pas disorot ke arah tangannya itu kan ada boneka ya. Iya. Nah ini gue bingung nih antara real atau fake ya. Tapi kalau fake nggak mungkin juga dia ngumpet. Soalnya itu bener-bener jernih banget bang. Iya. Kalau menurut gua asli sih. Asli ya menurut Iya, gua. menurut Cuman gua kalau gua nggak bisa nilai ini asli atau Iya, palsu iya. karena gua nggak expert di bidang ini. Cuman menurut gua ini serem banget. Serem banget. Iya. Serem lah. Serem, Siapa yang nggak serem. serem kan ini di rumah ya. Di rumah lu sendiri. Lagi anak kecil juga nggak sadar gitu loh. Itu. Kayak dia juga ke bawah atau. Itu. Iya. Ngerinya kayak gitu Iya, ya nggak iya, sih? iya. Gara-gara digangguin makhluk-makhluk kayak gitu malah jadi ke bawah kan ngeri banget ya. Udah digini-giniin.
jadi kayak film tuh. Aduh film apa ya? Film luar negeri lah. Jadi kayak orang tua anaknya itu dibawa ke dunianya mereka, orang tuanya tuh masuk ke dunianya mereka itu buat nyelamatin anaknya. Nah ini persis kayak gini kan ya, anaknya nggak sadar, dia kan habis digangguin sama makhluk itu kan scare banget. Soalnya kan kayak anak kecil tuh lebih apa ya, kalau buat makhluk halus ya sensitif. Iya sih, sensitif. Gampang juga kan buat dibawanya. Itu ngeri banget, parah. Semoga nggak kejadian di gua. Gua juga, gua nggak mau. Ini yang gue bilang Ton, makanya gue bilang tuh kalau misalkan udah ditampakin kayak tadi, ini kan jelas banget ya ada tangan. Ini gue ngeri banget kayak gini. Ini bikin gue takut. Cuman kalau misalkan kayak cuman suara gitu gue nggak takut. Oh berarti beda kita bang. Kalau gue dengar suara kecil pun aja udah takut loh. Tapi nggak kayak lari gitu, kayak cuma merinding. Apalagi kalau udah kayak digituin bang, aduh parah ya. Enggak deh. Ya. Sama satu lagi sih selain ditampakin, kalau misalkan gue ngelihat tapi itu udah nyentuh ke fisik gue, kayak dia megang atau gimana, itu gue takut. Walaupun dia nggak kelihatan, kayak lu berarti disengin gitu dong. Iya kayak disengin gitu, tapi udah kena fisik gue nih. Udah kena fisik gue takut. Cuman kalau selama cuman kayak suara-suara dari jauh, tawa, nangis berarti gitu, masih kayak is okay lah ya. Oke aja. Bukannya nggak takut sih, cuman kayak udah terbiasa. Sering di rumah udah sering banget gitu. Bener. Oke, ini masih ada satu lagi nih. Satu lagi masih dari TikTok juga. Coba kita lihat. Ini gue belum tonton sih. Ini kalau kita lihat sih ada tulisannya sosok suster membawa pasien. Tayu itu ini rumah sakit, nama rumah sakit. Rumah sakit Tayu daerah Bandung sih, nggak salah. Coba kita tonton langsung kali ya. Iya bisa bang. Ini mau kemana nih? Ko Andre mau ke Ruang Manggis gak? Mau ke Ruang Manggis gak ini? Ya ke Ruang Manggis saya pingsan. Siapa itu? Guys, geledek susternya geledek pasien. Melewati itu dia sambil ngedorong kursi roda. Gas banget. Ini kursi rodanya. Ini kursi rodanya. Orangnya nggak ada. Parah. Susternya geledek pasien anjing. Guys. Ada yang ngeliat gak? Ngeliat saya bang. Sumpah itu ngeri banget Ton. Ngeri gak sih menurut lu? Bukan ngeri lagi bang sih. Banget gak sih? Ini ada dua hal yang menurut gue bikin ngeri ya. Yang pertama, dari pas kamera nyala disorot ke arah lorong yang benar-benar gelap. Terus kesorot lah sama flash, ya kan? Iya. Terus pas flashnya nyorot ke arah ujung, itu udah penampakan lewat. Suster, gue nggak tahu itu suster atau apa. Yang jelas itu makhluk ya kan? Dia ngedorong kursi roda. Nah yang bikin ngerinya lagi, pas udah disamperin, pas belok ke arah tempat dia belok, ada kursi rodanya, nggak ada makhluknya. Itu bikin ngeri banget, merinding gue, sumpahnya merinding gue. Oh my god, itu serem banget sih. Dan menurut gue ini asli sih kalau menurut gue ya. Asli bang. Kalau menurut gue, soalnya kayak gue ngerasa kayak di video itu nggak ada jeda sama sekali. Iya. Langsung begitu aja, jadi pas lewat, ini orang langsung lari buat nyamperin, belok kanan dan udah nggak ada siapa-siapa. Tapi kursi rodanya masih ada. Ini bener-bener ngeri menurut gue. Iya bang. Gue nggak tahu apa yang bakal gue lakuin kalau gue ada di posisi orang ini. Gue nggak tahu apa yang gue lakuin. Entah gue cuma berdiri diem. Cabut sih. Itu juga kalau gue bisa lari. Iya benar. Bener gak sih? Karena gitu nggak sih? Kalau saking merindingnya lu nggak tahu. Iya benar. Itu saking ngerinya. Iya. Nah itu, ini menurut gue parah, ngeri, scare banget. Ini kalau nilai 1 sampai 10, nilai keseramannya 11. Lebih berarti. Lebih serem banget berarti. Pertama ditampakin, terus yang kedua barang fisiknya masih ada buat bukti. Iya. Walaupun itunya nggak ada ya, makhluknya nggak ada, tapi barang yang didorong ada. Ini menurut gue scare banget sih. Udah cukup 2 aja kali ya Ton ya. Jangan kebanyakan, gue udah merinding banget nih. Serem. Kalau kebanyakan bener-bener ntar makin merinding, ntar kita nggak bisa gerak. Gini doang kita. Kita ikutan ntar ya. Ntar kita lucu. Iya. Jadi udah cukup 2 video aja yang kita reaction hari ini. Gue juga udah cerita, kalian juga udah dengerin cerita dari Piton. Kita juga udah nge-reaction 2 video dari TikTok yang dua-duanya menurut gue sama-sama seremnya. Yang pertama serem karena ada penampakan tangan. Terus yang bikin serem lagi anaknya nggak sadar kan tadi ya. Iya. Itu ngeri. Terus yang kedua video tadi itu sesosok dorong kursi roda di sebuah rumah sakit. Itu penampakannya kelihatan dan yang bikin ngeri pas udah sampai kursi rodanya makhluknya nggak ada. Menurut gue itu ngeri banget sih. Jadi itu aja buat Untris Ria hari ini.
Terima kasih Piton udah mau nyempetin waktunya buat datang di Unkris TV lagi nih. Iya, Bang. Jangan bosan-bosan buat main Unkris TV ya. Buat teman-teman di rumah jangan lupa buat ikutin follow semua media sosial Unkris mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, Spotify dan lain-lain. Facebook juga ada. Jangan lupa di follow dan pantengin terus semua konten yang ada di Unkris TV. Jadi terima kasih udah menonton. Dadah.